Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Buat langkah yang pertama, marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, kesehatan serta kekuatan kepada kita semua, sehingga kita sama-sama pada hari yang berbahagia ini telah hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk menunaikan kewajiban kepadanya. Seterusnya salat bernadakan salam sama-sama pula kita hantarkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga mengajarkan ajaran yang diterima tersebut kepada kita semua, yang telah bersusah payah dan berjuang untuk mengibarkan sangsaka Islam di atas permukaan bumi Allah ini. Seterusnya salat dan bernadakan salam pula kepada al dan sahabat beliau sekalian, kepada tabi'in, tabi'at tabi'in, ulama mutaqaddimin, mutaakhirin serta ulama-ulama muktabar. Ta'zim wa ikraman yang pertama sekali kepada Abu Imam Syekh selaku pimpinan masjid yang kita muliakan ini. Seterusnya kepada para pengurus masjid dan kepada seluruh sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berbagai macam rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Tentu saja Allah Subhanahu wa taala mengirim kita ke dunia ini melalui perantaraan daripada orang tua kita. Dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala, tugas kita adalah melaksanakan perintah Allah, yaitu dengan berubudiyah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sentiasanya menjadi sebuah tanggung jawab dan menjadi sebuah beban kewajiban bagi kita untuk terus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangannya. Maka dari itu, di setiap kehidupan yang kita jalani ini, kita mesti melaksanakan seluruh perintahnya. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hari ini, itu yang mesti kita kerjakan, karena itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga halnya dengan kebutuhan yang lainnya, baik itu yang berkenaan dengan kehidupan kita sehari-hari, dan begitu juga dengan hubungan kita di antara sesama kita. Di dalam kehidupan ini, yang pertama sekali makhluk yang Allah ciptakan manusia, merupakan makhluk ciptaan Allah yang sesempurna ciptaan. Sebagaimana Allah menyatakan, laqad khalaqnakum fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia ini dalam sebagus-bagus bentuk. Kita dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam fasilitas. Tidak sama seperti makhluk yang Allah ciptakan lainnya. Allah menciptakan binatang. Binatang tersebut pun secantik apapun, Allah Subhanahu wa taala
menciptakannya tak sesempurna kita. Maka dari itu mestilah kita bersyukur terhadap rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dalam hal itu pula, untuk mencapai sebuah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala itu pun kita harus mendidik diri kita untuk menjadi sesempurna ciptaan daripada Allah. Kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kebutuhan yang sangat sempurna. Kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala fisik yang sempurna. Maka dari itu kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan bermasyarakat, kita sangat mengidam-idamkan sebuah keluarga, sangat mengidam-idamkan sebuah masyarakat, yang masyarakat tersebut merupakan masyarakat yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, untuk menciptakan sebuah masyarakat yang dinamakan dengan masyarakat madani, masyarakat yang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya tersebut, ini mestilah berangkat daripada setiap diri pribadi kita. Dikala sosok pribadi seseorang tersebut telah sempurna, dikala sosok di dalam sebuah keluarga tersebut telah sempurna, maka dari situlah dengan otomatisnya menciptakan sebuah masyarakat yang madani, menciptakan sebuah masyarakat yang benar-benar cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, akan tercipta dengan sendirinya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita di dalam Al-Quran, yang mana Allah menyerukan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dan peliharalah keluargamu daripada siksaan api neraka. Ini merupakan tuntunan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Setelah kita menjadi seorang pribadi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan supaya keturunan kita, istri kita, dan siapa saja yang menjadi tanggung jawab kita, kita menjaganya supaya dia terbebas daripada api neraka. Sehingga ketika kita terus berupaya untuk menjaganya dengan jalan menanamkan pada keturunan kita tersebut berbagai macam ilmu pendidikan, berbagai macam pengetahuan, yang sehingga dia kenal siapa Rabbnya, yang sehingga dia tahu apa yang mesti kita laksanakan di hari ini, dan dia tidak akan melupakan tanggung jawabnya kepada siapa dia harus berbuat. InsyaAllah, dikala sebuah keluarga tersebut telah terjaga daripada apa yang menjadi sebuah larangan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tahu apa kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah keluarga yang mawaddah, yang akan mengantarkan sebuah kemaslahatan dalam masyarakat yang madani akan tercapai mestinya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu, untuk mencapai sebuah masyarakat yang madani tersebut, bagi kita mesti mempertahankan ada beberapa perkara yang nantinya dengan 5 perkara tersebut yang akan saya sampaikan nantinya menjadi sebagai pondasi dasar yang sehingga masyarakat madani tersebut bisa tercipta di lingkungan kita bersama. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sekali, jauhilah harta yang haram. Dikala kita meninggalkan seluruh perkara-perkara yang haram, baik itu dari segi harta kita, baik itu dari seluruh perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan kita ke dalam keharaman, hari ini kita jauhi. Dikarenakan
ketakwaan seseorang tidak akan tercapai bila mana seseorang tersebut masih berlumuran dengan keharaman. Banyak sekali kita lihat kisah-kisah di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan para pemimpin-pemimpin di masa lalu, tidak lain karena kecurangannya, karena mereka tidak berbuat adil kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Mereka melakukan apa saja sesuka hati mereka tersebut. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala terus memperingatkan kepada kita, di antara dua keburukan tersebut, di antara haram dan halal, ini jelas nampak keduanya. Sekalipun kita melihat sekarang ini bahwasanya sesuatu yang haram itu sangat mempengaruhi kejiwaan kita. Kadang-kadang sesuatu yang sangat kecil, tapi dipandang agama itu merupakan sesuatu hal yang sangat besar. Ini mesti kita jaga. Dikarenakan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, "Qul la yastawil khabitha wat thayyib, walau a'jabaka kathratal khabith, fattaqullaha ya ulil albab, la'allakum tuflihun." Yang mana Allah menyatakan bahwasanya tidak sama di antara yang khabis dan yang thayyib. Sekalipun sesuatu yang buruk tersebut terkadang menarik hati, sekalipun yang buruk itu terkadang menggoda jiwa kita, maka dari itu fattaqullah, takut olehmu akan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bertakwa kepada Allah. Wahai orang-orang yang mempunyai pikiran, wahai orang-orang yang telah aku beri pikiran, tolong pikirkan. Di antara keduanya tersebut pasti beda. Di antara keduanya tersebut sungguh tidak sama. Dikarenakan kebaikan selalu mengantarkan kita kepada sebuah jalan yang benar. Keharaman tersebut akan mengelabui kita. Keharaman tersebut akan membawa seseorang ke dalam jurang kemaksiatan, yang sehingga dari itu kita tidak pernah akan merasakan bagaimana nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebenarnya, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pun tidak akan pernah tercapai, dikarenakan kita terus berlumuran dengan dosa. Pada hakikatnya ketakwaan seseorang tidak akan tercapai dan tercipta bila mana seseorang tersebut masih bergelimang dengan keharaman. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dikala sebuah keluarga telah mampu menjaga dirinya untuk tidak berlumuran dengan keharaman, maka disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan dan melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, "Lau anna ahlal qura lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Bila mana di sebuah negeri tersebut mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la fatahna alaihim barakah, maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengantarkan keberkatan kepada mereka, baik daripada langit dan baik daripada bumi. Dan ketahuilah, walakin kadzabu bi ayatina, bila mana penduduk-penduduk negeri tersebut mendustainya, tidak mau menerima kebenaran tersebut, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi siksaan, akan memberi balasan daripada perbuatan-perbuatan mereka itu sesuai dengan apa yang diusahakannya pada hari tersebut. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin mengharapkan kiriman Allah dengan berupa berbagai macam bala, dengan berbagai macam bencana yang Allah kirimkan,
itu semua tergantung kepada kita. Hari ini kita berupaya untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah tidak akan pernah menurunkan berbagai macam bala dan bencana kepada kita semua. Tapi ingat, bila mana kita lari daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi segala apa yang menjadi perintahnya, itu sungguh Allah Subhanahu wa taala pun tidak mengundurkan terhadap bencana dan bala yang akan dikirimnya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kedua yang mesti kita terapkan dalam menciptakan masyarakat yang madani, yaitu dengan mengendalikan setiap hawa nafsu kita. Di dalam Ramadan kita melihat sanggup kita melaksanakan ibadah puasa mulai daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Pada hari ini walaupun kita tidak berpuasa, apakah kita sanggup menahan nafsu kita? Terbukti di Ramadan kita sanggup. Sama dengan hari ini kita menyatakan bahwasanya nafsu itu bukan dia yang memperbudak kita, akan tetapi nafsulah yang mesti menjadi budak daripada kita. Di antara nafsu dengan iman punya dua pondasi yang sangat berkaitan. Nafsu dan iman saling ketergantungan. Dalam artian, bila mana keimanan seseorang tersebut itu kuat, maka sungguh dia akan sanggup mengendalikan nafsunya. Tapi sebaliknya, bila mana hawa nafsu tersebut tidak sanggup dikendalikan oleh seseorang, maka nyatanya keimanan seseorang tersebut akan kendor. Keimanan seseorang tersebut akan kecil dikarenakan dia tidak sanggup mengendalikan hawa nafsunya. Banyak kita lihat saudara-saudara kita, teman-teman kita yang terkadang mereka mengandalkan hawa nafsunya. Apa yang terjadi? Kita bisa melihat sendiri. Hari ini orang-orang yang mengedepankan hawa nafsunya, mereka itu terjerumus ke dalam kemaksiatan. Mereka itu terjerumus ke dalam dosa yang kadang-kadang mereka tidak sadar bahwasanya nafsu telah mengantarkannya ke dalam jurang kemusnahan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nafsu sangat berpengaruh bagi kita. Maka dari sekarang manfaatkanlah keimanan kita untuk mengatur hawa nafsu tersebut. Karena dengan nafsulah seseorang akan dihantarkan ke dalam neraka. Dan bila mana seseorang tersebut mampu mengatur dan mengendalikan hawa nafsunya, maka sungguh Allah akan menempatkannya di dalam syurga. Sebagaimana Allah menyatakan di dalam Al-Quran yang bahwasanya fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang-orang yang bisa mengendalikan nafsunya, wa amma man khafa, orang-orang yang bisa mengendalikan nafsunya, Allah menempatkannya fa innal jannah, tempat yang tepat bagi orang yang bisa mengendalikan nafsu tersebut hanyalah di dalam syurga. Tapi bila mana orang yang tidak sanggup mengendalikan hawa nafsunya, Allah menyatakan sendiri di dalam Al-Quran, fa innal jahima, orang-orang tersebut akan Allah tetapkan di dalam nerakanya. Maka dari itu perlu dan menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita supaya kita terus mengendalikan nafsu kita, supaya nafsu tersebut tidak bisa memperbudak kita dan tidak bisa mengantarkan kita ke dalam jurang kemusnahan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yang perlu kita terapkan untuk mencapai sebuah masyarakat yang madani, yaitu tundukkanlah syaitan. Dalam artian hari ini kita tidak terlepas daripada gemulut syaitan. Kemanapun kita pergi, syaitan itu selalu menghantui kita.
kemanapun kita pergi, syaitan tidak pernah lupa, syaitan tidak pernah silap untuk mengikuti kita. Maka dari itu, tundukkanlah syaitan tersebut. Jangankan untuk menundukkannya, syaitan itu jangan pernah kita jadikan sebagai teman kita. Tidak ada syaitan yang baik. Intinya, di dalam Al-Quran banyak Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa syaitan itu merupakan musuh kita. Syaitan merupakan yang mengajak kita untuk berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aduwwum mubin, jelas Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dia itu merupakan musuh yang nyata. Maka hari ini jangan pernah kita menjadikan syaitan itu sebagai teman kita. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, yang mesti kita tanamkan di dalam jiwa kita untuk mencapai masyarakat yang madani, yaitu dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menjaga anak keturunan kita supaya dia tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan, yang mana dengan kita terus menanamkan berbagai macam pendidikan kepadanya akan mengantarkan dia kepada sebuah kebaikan yang nantinya masyarakat yang madani tersebut akan tercipta dengan dikembangkannya oleh para generasi penerus yang berpendidikan, para generasi penerus yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mengecualikan kebaikan itu. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, yang kelima, yang menjadi fondasi untuk terciptanya sebuah masyarakat yang madani di kalangan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dengan meninggalkan seluruh perbuatan dosa. Apa yang menjadi dosa bagi kita hari ini, kita tinggalkan. Dikarenakan dosa tersebut merupakan sebuah penghambat bagi kita. Karena banyak pengaruh yang menyebabkan perkara dosa. Yang pertama sekali bisa menyebabkan hilangnya rasa mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita terus berada di dalam dosa secara perlahan tanpa terasa, jiwa merasa berat untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menggerakkan diri ke masjid untuk melaksanakan sholat terasa berat. Begitu juga ketika kita mendengarkan Al-Quran, rasa-rasanya itu sangat sunyi bagi kita. Dan begitu juga halnya ketika kita beramal dan berbuat sesuatu yang membawa kepada sebuah kebaikan menjadi terasa berat. Itulah penyebab daripada dosa yang pertama. Sehingga gara-gara dosa tersebut menghilangkan rasa kepedulian kita terhadap mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faktor yang kedua yang mengakibatkan daripada dosa tersebut yaitu hilangnya rasa cemburu pada diri seseorang. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa terkadang kita terus membiarkan seseorang dalam kemaksiatan. Tidak terasa dan kita tidak melarangnya. Bahkan terkadang kita menganggapkan itu hal yang biasa. Tapi perlu kita ketahui yang mana hal tersebut merupakan sebuah dosa. Yang sehingga terkadang kita melihat dengan dosa yang terus kita biarkan, itu menjadi sebuah hal yang biasa bagi kita. Maka dari itu kita harus merasa cemburu ketika seorang istri kita melakukan sebuah dosa. Dalam artian hari ini terkadang ada suami yang membiarkan istrinya tanpa menutup aurat. Itu dianggap sebagai hal yang biasa. Ini perlu kita jaga bersama. Dikarenakan kita telah membiasakannya, maka itu dianggap sebagai hal yang sepele. Padahal yang intinya, itu dosa telah membawa kita hilangnya rasa cemburu kita di dalam hati kita terhadap dosa. Maka dari itu perlu kita jaga anak kita, istri kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jangan kita biasakan dia secara terus dan menerus perlahan-lahan dalam dosa tersebut yang nantinya akan memberikan sebuah malapetaka kepada kita semua. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, faktor daripada dosa, dengan dosa tersebut akan menghilangkan rasa malu pada seseorang. Ketika seseorang telah hilang rasa malunya, maka di situ kita bisa memvonis bahwasanya orang tersebut telah hilang keimanannya. Orang yang masih beriman kepada Allah, dia punya rasa malu. Malu sebagaimana yang Rasulullah nyatakan, malu semuanya baik. Tidak ada malu yang tidak baik. Tapi yakinlah, bila mana kita telah hilang kemaluan kita dalam berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dari situ ini merupakan sebuah petaka bagi kita. Ini merupakan sebuah efek daripada hal yang terkadang kita menganggapnya sepele, tapi hari ini telah berakibat fatal bagi kita semua. Yang keempat, faktor daripada orang yang terus berlumuran dengan dosa, yaitu hilangnya rasa ihsan di dalam hatinya, hilangnya rasa berbaik, cinta rasa di antara sesama. Tidak ada lagi faktor tolong menolong di antara sesama. Tidak ada lagi yang mau memperhatikan terhadap keadaan tetangga kita di sebelah. Tidak lagi ada yang memperhatikan terhadap saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita. Kita menganggap itu merupakan hal yang biasa-biasa saja. Tapi yakinlah, akibat daripada dosa tersebut akan menghilangkan rasa berbuat baik di dalam hati kita. Yang terakhir, yang kelima, faktor penyebab daripada dosa tersebut yang sangat-sangat kita waspadakan adalah dengan dosa tersebut akan hilangnya keberkatan dan mengundangnya sebuah bencana kepada kita. Dosa kadang-kadang kita merasa tidak sadar dikala kita melakukannya. Akan tetapi kita harus terus menjaganya dengan terus menanamkan pendidikan terhadap jiwa, sehingga jiwa tersebut akan terbiasa. Yang mana dosa tersebut, walaupun kita tidak tahu bagaimana cara menghindarkannya, walaupun hari ini kita merasa sulit untuk kembali kepada sebuah kebenaran, tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita secara perlahan. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberkatan dan rahmat yang pernah Allah berikan, kita ambil kembali. Dan bencana yang hari ini tiada kita sangka-sangka, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala ingin mengantarkannya kepada kita, maka sungguh dengan menghindarkan diri kita daripada berbuat dosa, Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan setiap petaka tersebut. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 5 faktor yang bisa menyebabkan masyarakat madani bisa tercipta di dalam lingkungan masyarakat, bisa terciptanya sebuah masyarakat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala pun tidak segan-segan untuk mengirimkan berbagai macam keberkahan kepadanya dengan jalan menjaga 5 perkara tersebut. Kita jauhi sesuatu yang haram, kendalikan hawa nafsu, tundukkan syaitan, dan berbuatlah taat dan hindarilah setiap kejahatan yang bisa membawa diri ke dalam dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.